Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala 89,2 FM yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Niketut Ekarini Latuputi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena di pagi yang indah ini kembali kita akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan Oasis Fajar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami, sehingga pagi ini kami dapat menikmati hari-Mu yang baru. Kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan untuk kami di sepanjang hari ini. Kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami telinga seorang murid yang siap untuk diajar, dikoreksi, dan dibimbing oleh firman-Mu. Dan berilah kami lidah seorang murid, sehingga ketika kami memperkatakan firman-Mu ini dapat memberi semangat bagi orang yang lemah. Jadikanlah hidup kami sebagai surat Kristus yang terbaca oleh semua orang, sehingga banyak orang akan diberkati melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, di saat Lebaran kemarin, saya dan suami mendapatkan kiriman buah kurma dari sahabat kami yang baik. Rasa buah kurma itu sangat manis sekali. Ketika kami menikmati buah tersebut, saya teringat sebuah majalah anak-anak, yaitu majalah Bobo, yang pernah saya baca, yang menuliskan tentang cara petani menanam kurma. Kalau misalnya sahabat Radio Cakrawala ada yang belum pernah melihat pohon kurma, mungkin sahabat bisa membayangkan pohon kelapa atau pohon palem. Karena secara biologi mereka berasal dari suku pinang-pinangan. Tapi bukan pinangan menikah ya, tetapi suku pohon palem. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon kurma tumbuh di tanah yang kering, gersang dan tandus, bahkan di tanah yang sering dihantam oleh badai gurun yang dahsyat, sehingga para petani menanam biji kurma ke dalam lubang pasir, lalu ditutup dengan batu, sehingga biji tersebut tidak diterbangkan oleh angin badai di gurun. Dan ketika biji kurma mulai berkecambah, biji tersebut otomatis kesulitan untuk tumbuh ke atas karena ada batu dan pasir yang menindihnya. Inilah alasan mengapa akhirnya akar pohon kurma merambat sangat dalam ke bawah tanah sampai puluhan meter untuk mencari sumber air. Setelah akar menjadi kuat, kemudian biji pohon kurma pun akan tumbuh ke atas dan menggulingkan batu dan pasir yang menutupinya. Wah, betapa kuat dan kokohnya akar pohon kurma mampu tumbuh di atas tekanan dan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita seringkali juga digambarkan seperti pohon kurma yang hidup di tengah padang gurun penuh dengan tantangan dan kesulitan. Pagi ini kita akan diberkati melalui perempuan hebat yang tangguh dalam menghadapi badai tekanan dan tantangan hidup.
Mari kita akan membuka Alkitab kita, dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan tertulis demikian. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian
Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini dikisahkan tentang Elkana yang memiliki 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Sahabatku, dalam sejumlah kebudayaan di timur dekat kuno, yaitu daerah Mesopotamia dan sekitarnya, mempunyai istri lebih dari 1 atau disebut poligami dianggap wajar pada zaman dahulu. Tetapi kita tahu bahwa dari semula Allah menghendaki 1 laki-laki menikah dengan 1 perempuan saja. Seperti Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi 1 daging. Dalam pembacaan kita tadi dituliskan Penina selalu menyakiti hati Hana karena Hana tidak memiliki anak. Karena pada zaman dulu atau budaya pada saat itu, tidak bisa melahirkan anak adalah suatu aib atau dianggap mendapatkan kutukan. Berbeda dengan zaman kita sekarang yang sepertinya sudah lebih mengerti akan pasangan-pasangan yang tidak memiliki anak. Karena kita tahu Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap pasangan suami istri. Penina selalu menyakiti hati Hana supaya ia gusar. Bisa dibayangkan kalau terus-menerus disakiti, dihina, dan direndahkan orang lain, pastilah sangat melelahkan dan membuat tidak nyaman. Tetapi di pembacaan kita tadi, tidak dituliskan bahwa Hana menjadi marah atau balas menyakiti hati Penina. Tetapi yang kita lihat adalah Hana menangis dan tidak mau makan. Dan ketika dia pergi ke bait Allah, dengan hati pedih ia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Dalam doanya dia mengatakan, "Aku perempuan yang bersusah hati, karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Bahkan Imam Eli menyangka ia mabuk karena saking lamanya berdoa sambil berkomat kami. Ketika Hana menyerahkan semua tekanan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya. Setahun setelah ia berdoa, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akhirnya kita kenal sebagai Samuel, seorang hakim yang memerintah bangsa Israel seumur hidupnya. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan tekanan hidup atau tantangan hidup? Saya yakin bahwa selama kita hidup, kita akan selalu diperhadapkan dengan tekanan, masalah, ataupun tantangan hidup. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah dan tekanan dalam hidupnya. Apapun status sosial kita, mau kaya atau miskin, mau terkenal atau tidak, tinggal di kota atau di desa, apapun profesi atau pekerjaan kita, yang namanya pergumulan atau tekanan hidup pasti akan kita rasakan. Bahkan ada kalanya kita akan berada dalam situasi di mana kita merasa tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan tekanan hidup yang ada. Sahabatku, yang membedakan orang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan adalah cara dia dalam menghadapi tekanan atau permasalahan hidup. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan menghadapi tekanan hidup dengan selalu mengeluh, meratapi nasib, dan menyalahkan orang lain atau keadaan. Bahkan, terkadang mereka menjadi putus asa. Padahal kita tahu orang yang putus asa adalah orang yang tidak mau dan tidak berusaha mencari jalan keluar dari masalah atau tekanan hidup yang dihadapinya.
Sehingga tidak jarang kita temui orang-orang yang melampiaskan dengan cara-cara yang negatif tekanan hidup yang dialaminya, seperti dengan cara mabuk-mabukan, pakai obat-obatan terlarang atau narkoba, bahkan mencari pelampiasan dengan bunuh diri. Namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika tekanan, tantangan, dan kesulitan hidup ada dalam kehidupannya, seharusnya dia tidak menjadi lemah dan berputus asa. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk dirobohkan atau dikalahkan oleh tekanan hidup. Tetapi Allah menciptakan kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat dan hidup sebagai pemenang. Karena segala perkara atau tekanan hidup dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan keyakinan kita, setiap tekanan hidup yang kita alami, yang kita hadapi adalah tekanan atau tantangan hidup yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita menghadapi tekanan hidup melampaui kekuatan kita. Dan lebih indahnya lagi, pada waktu kita menghadapi tekanan hidup, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kisah hidup Hana telah menjadi teladan yang baik bagi kita ketika kita mengalami tekanan yang terus-menerus. Hana tidak balas mencaci maki ataupun berlaku jahat terhadap Penina. Tetapi dia menyerahkan segala permasalahan dan tekanan hidupnya melalui doa-doanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah berkarya dalam hidupnya, dalam setiap pergumulannya Tuhan hadir menguatkan dia dan memberikan jalan keluar. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan. Adakah saat ini kita sedang tertekan karena masalah dalam rumah tangga kita? Adakah saat ini kita sedang tertekan karena kebutuhan ekonomi yang menghimpit? Adakah saat ini kita sedang tertekan karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh? Adakah saat ini kita tertekan karena segala usaha dan pekerjaan kita gagal? Ataukah saat ini kita tertekan karena pendidikan anak-anak kita? Pemazmur mengingatkan kita, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Serahkanlah segala tekanan dan pergumulan hidupmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, berakar kuat di dalam Tuhan, terus bertumbuh dalam pengenalan firman dan persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang lebat dan manis meski harus diperhadapkan pada masalah dan tekanan. Masalah dan tekanan hidup adalah proses menuju kepada pendewasaan iman kita. Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Percayalah bahwa tidak ada masalah atau tekanan hidup yang terjadi dalam hidup orang percaya di luar kendali Tuhan. Sebab dalam segala perkara Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tekanan dalam kehidupan seharusnya membuat kita kuat secara rohani dan jasmani.
karena orang yang tidak pernah mendapat tekanan akan mudah menyerah dan lemah. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Di tangan Tuhan ada ukuran yang akurat, ukuran yang pas dan pasti untuk mengukur batas kemampuan kita. Karena itu, hadapilah setiap tekanan ataupun tantangan hidup bersama dengan Tuhan, dengan hati yang tangguh dan bermental baja. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab Dia adalah Allah kita. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi tekanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tangguh di dalam menghadapi tekanan hidup di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun dan membimbing kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Berkati kami di saat kami akan mengerjakan semua kegiatan atau aktivitas kami hari ini. Beri kami hikmat dan bijaksana-Mu sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berikanlah kami sehat dan kuat sehingga kami sanggup melakukan pekerjaan kami. Dan kiranya damai, sejahtera, dan sukacita-Mu akan selalu menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.